Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Drovinesta. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan hukum internasional. Pada awal tahapan perkembangan, hukum internasional menggunakan istilah yang berbeda. Istilah hukum bangsa-bangsa dan hukum antar negara. Dua istilah ini dikenal dan dipakai untuk menggambarkan hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa di dunia pada saat itu. Namun, dalam perkembangan, dua istilah ini menjadi tertinggal karena pembahasan mengenai subjek hukum internasional tidak hanya negara saja, tetapi individu, organisasi internasional, perusahaan transnasional, Vatikan, yang juga merupakan subjek hukum internasional. Hukum bangsa-bangsa ini sudah terlihat dalam lingkungan kebudayaan zaman dahulu yang mengatur hubungan antar raja atau bangsa. Perkembangan hukum internasional ini dibagi menjadi beberapa tahap. Menurut Mokhtar, tahapan perkembangan hukum internasional dibagi menjadi 4, yaitu masa klasik, masa modern, masa konsolidasi, dan masa sesudah Perang Dunia Kedua. Pada masa klasik atau kuno, perkembangan awal hukum internasional dapat ditelusuri dengan melihat hubungan politik yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa sejak ribuan tahun yang lalu. Dijelaskan dalam buku Malcolm bahwa sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, ada sebuah perjanjian resmi yang telah ditandatangani antara para penguasa Lagas dan Umma, dua negara kota yang terletak di daerah yang dikenal oleh para sejarawan dengan nama Mesopotamia. Perjanjian itu ditulis di atas sebuah balok batu dan menyebutkan tentang penentuan batas yang harus dihormati oleh kedua pihak. Contoh lain perjanjian internasional lainnya yaitu perjanjian antara Rameses II dari Mesir dan Raja kaum Het untuk menegakkan perdamaian dan persaudaraan. Di penjuru lainnya, India kuno juga memiliki kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku-suku bangsa, dan raja-raja. Terdapat ketentuan yang mengatur perjanjian, hak dan kewajiban raja, tetapi ketentuan yang cukup jelas berkaitan dengan hukum yang mengatur perang. Selain itu, terdapat perbedaan antara kombatan dan non-kombatan, ketentuan mengenai perlakuan tawanan perang, dan cara melakukan perang. Dalam lingkungan budaya Yahudi, terdapat ketentuan mengenai perjanjian yang perlakuan terhadap orang asing dan cara melakukan perang. Hal ini tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Selain itu, munculnya ide hukum alam juga menjadi salah satu konsep hadirnya hukum internasional. Selain menjadi konsep fundamental dalam teori hukum alam sangat penting untuk memahami hukum internasional serta menjadi pendahuluan yang mutlak bagi pembahasan kontemporer tentang hak asasi manusia. Pada masa abad pertengahan, ditandai adanya otoritas gereja yang terorganisir. Pada zaman Romawi, hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan bangsa tidak mengalami perkembangan yang pesat. Walaupun demikian, terdapat perkembangan pesat dalam bidang lainnya, seperti hukum maritim dan hukum komersial. Dalam hukum maritim, munculnya hukum laut Rhodian karya Byzantium yang berisikan serangkaian kebiasaan yang berlaku umum terkait Laut Atlantik dan pantai Mediterania. Sedangkan dalam hukum komersial, munculnya merchant law yang dibentuk oleh Inggris mengenai aturan bagi para pedagang asing dan berlaku universal. Namun, dalam perjalanannya, otoritas gereja memudar dan mengalami masa Renaissance. Renaissance mengubah wajah masyarakat Eropa dan memunculnya ciri pemikiran ilmiah, humanistik, dan individu. Pada masa ini, penemuan mesin cetak menjadi sarana menyebarkan pengetahuan. Dengan menyebarnya pengetahuan, maka
bermunculan pula landasan kehidupan internasional modern, seperti diplomasi, kenegarawan, teori keseimbangan kekuasaan, dan ide tentang komunitas para negara. Menuju masa modern, salah satu peristiwa penting yang membuat hukum internasional menuju tatanan modern adalah munculnya gerakan reformasi dan sekularisasi untuk menentang kekuasaan gereja dan negara. Gerakan ini memunculkan perdamaian Westphalia tahun 1648. Masa ini menjadi titik terang Eropa untuk melakukan pembaharuan sistem dan memunculkan berbagai pemikiran, yang diantaranya adalah mengenai positivisme dan naturalisme.